Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Negara, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 3 Negara, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 3 Negara dan anak-anak peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Adapun susunan acara pada hari ini, yaitu acara yang pertama, doa bersama. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Acara yang kedua yaitu absensi kesiapan virtual. Peserta MPLS melakukan absensi lewat Google Form melalui link yang sudah dikirim pada WA Group Gugus MPLS. Acara yang ketiga yaitu testimoni peserta sekolah dan prestasi sekolah dari alumni SMK Negeri 3 Negara. Hai, saya Andre, saya adalah alumni pertama dari SMK Negeri 3 Negara. Saya sendiri adalah alumni SMK Negeri 3 Negara, angkatan pertama, yaitu kalau tidak salah tahun 2007. Saat ini saya sebagai seorang freelancer di bidang digital kreatif, baik itu fotografi, videografi, maupun desain. Saya juga mendirikan sebuah vendor jasa fotografi, yaitu SCM Fotografi Bali. Kalian bisa follow Instagramnya. Dan saya ingin menceritakan bahwa di awal dulu di tahun 2007, angkatan pertama tidak seberuntung kalian saat ini. Kala itu ada banyak sekali keterbatasan yang saya rasa sebagai seorang siswa baru di SMK Negeri 3 Negara. Kala itu untuk lab komputer sendiri kita masih bergabung dengan adik kita di SMP Negeri 4 Mendoyo. Tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk terus belajar. Dan kita juga beruntung bertemu dengan guru yang juga berkompeten. Sehingga dengan semangat belajar yang kita punya, banyak ilmu yang kita dapat. Selain itu, saya juga ada beberapa teman yang punya semangat yang sama untuk menggali lebih banyak ilmu, bukan hanya dari sekolah, tapi kala itu kita mendapat banyak dari YouTube juga, bagaimana teknik editing maupun manipulasi foto dan sebagainya. Kita banyak mendapatkan ilmu di YouTube, walaupun waktu itu kondisi kecepatan internet masih tidak sekencang saat ini, tapi itu bukan menjadi penghalang. Yang penting adalah semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk bisa. Dan saya bersyukur sekali, saya kala itu belajar dengan cukup sungguh-sungguh, sehingga ilmu-ilmu yang saya dapat di SMK di bidang multimedia itu menjadi bekal saya hingga saat ini. Setelah tamat, saya bekerja masih di bidang yang sama, di advertising, masih berhubungan dengan desain, dan saya juga beruntung bertemu dengan komunitas fotografi, komunitas video, sehingga banyak ilmu yang nyambung ketika saya mendapatkan pendidikan multimedia di SMK, dan bertemu dengan teman-teman yang juga hobi di fotografi yang kebetulan juga merupakan mungkin lanjutan dari multimedia itu, sehingga ini nyambung. Dan saya beruntung juga teman-teman juga sangat baik, dan kita bisa sharing banyak di sana, termasuk akhirnya saya bisa mendirikan sebuah bisnis kecil-kecilan, yaitu
jasa fotografi, khususnya di wedding fotografi, dan ini juga menjadi hal yang baik dan salah satu jasa yang cukup banyak peminatnya saat ini. Dan saat ini saya bisa dibilang belum sukses sih, tapi saya berhasil mendapatkan penghasilan dari skill apa yang saya miliki saat ini. Ini tidak terlepas dari dasar yang saya dapat, yaitu multimedia yang saya pelajari di kala SMA, yaitu sangat bermanfaat sekali saat ini dengan profesi saya sebagai seorang freelancer di bidang industri kreatif, di bidang digital, baik fotografi, video, desain, ya semua saya lakoni. Saya sendiri mungkin menjadi bukti bahwa kita bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja dengan orang lain. Dengan skill yang kita punya di bidang yang saya sendiri khususnya di bidang industri digital atau multimedia seperti fotografer, video maupun desain, itu bisa menjadi senjata kita untuk memperoleh penghasilan. Jadi tidak harus bekerja di tempat lain, menjadi pegawai. Dengan skill yang kita punya, kita bisa mendapatkan penghasilan dari skill itu. Adik-adik yang baru saja bergabung dengan SMK Negeri 3 Negara, ini adalah langkah yang tepat buat kalian. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Belajarlah dengan tekun, pelajari semua ilmu yang kalian dapat di sana, dan teruslah bergaul, aktif, dan astungkara. Kalian bisa sukses dengan skill yang kalian punya. Selamat untuk kalian yang terpilih menjadi siswa baru di SMK Negeri 3 Negara. Ya, selamat datang. Sal Tegal Cangkring. Saya alumni SMK Negeri 3 Negara Angkatan 2007. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada alma mater saya, alumni SMK Negeri 3 Negara yang telah meluluskan saya. Saya banyak berterima kasih juga pada guru-guru, dewan guru terutamanya sudah mendidik saya, memberikan saya pengajaran sehingga saya bisa duduk di sini, jadi bisa bekerja. Walaupun di SMK saya tetap bisa bersaing berkat dukungan para guru kemudian lembaga. Jadi hilangkan rasa pesimis terhadap SMK tidak bisa bersaing. Tetap SMK bisa. Ya, walaupun saya awalnya jurusan IT, jadi multimedia, tentu bertolak belakang dengan profesi saya saat ini. Jadi sebagai pegawai bank, akan tetapi ilmu yang didapatkan dari SMK itu adalah tidak kurang. Jadi pengalaman di bidang IT sangat diperlukan apalagi di masa saat ini. Jadi teknologi informasi itu sangat penting sebagai upaya kita mampu bersaing di regional maupun internasional. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi sistem manual, jadi semuanya serba menggunakan IT. Jadi ilmu yang saya peroleh di SMK itu sangat berguna saat ini, terutama di bidang komputer. Jadi apapun pekerjaan sekarang ini hampir rata-rata 80% menggunakan komputer. Di SMK itu ada beberapa kelebihan yang dimiliki, terutama saya kemarin pengalaman bahwa setelah lulus dari SMK kita mendapatkan sebuah
sertifikat uji kompetensi yang bisa kita pakai untuk nantinya melamar kerja sebagai dasar pertimbangan suatu perusahaan atau lembaga nantinya mempekerjakan kita. Nah, kartu sertifikat tersebut tidak kita dapatkan barangkali di sekolah-sekolah umum, tapi kalau di SMK kita dapat sertifikat seperti itu yang bisa kita pakai sebagai sertifikat kompetensi yang dipakai untuk bekerja nantinya. Jadi kita mempunyai kompetensi. Kalau kita jurusan IT seperti saya TMM, saya dapat sertifikat kompetensi yang menunjukkan bahwa saya telah lulus dalam kompetensi tersebut. Walaupun nantinya mau lanjut ke universitas ataupun mau langsung bekerja, jadi SMK tetap bisa bersaing baik kancah regional maupun internasional. Yang penting ada kemauan. SMK 3 Negara adalah jurusan IT satu-satunya di Jembrana. Kebetulan saya adalah alumni lulusan Teknik Multimedia. Jadi jurusan yang saya ambil kemudian tidak menjadi masalah di dunia kerja. Saya tetap bisa bekerja, saya tetap bisa maju, saya tetap bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi kita yakin bahwa SMK bisa. Itu saja. Kemudian harapan saya ke depannya semoga SMK Negeri 3 Negara mampu mencetak alumni-alumni yang profesional, yang tangguh, yang unggul, yang bisa bersaing secara regional maupun nasional. Kemudian terima kasih kembali kepada rekan-rekan guru, semoga semakin jaya, semoga semakin mumpuni, jadi mampu membimbing adik-adik nantinya sehingga memang menjadi orang yang sukses, orang yang mempunyai daya saing tinggi di masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Demikianlah testimoni dari alumni SMK Negeri 3 Negara. Untuk acara selanjutnya, informasi jadwal pembelajaran daring dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak, kami persilahkan. Om Swastiastu. Salam untuk Anda semuanya. Hari ini saya ditugaskan untuk menginformasikan tentang jadwal pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 3 Negara, khususnya untuk siswa baru. Sebelum saya menginformasikan jadwal, terlebih dahulu saya akan memberikan informasi terkait peraturan akademik SMK Negeri 3 Negara. Peraturan akademik SMK Negeri 3 Negara. Pertama, ketentuan umum. Pasal 1. Siswa SMK Negeri 3 Negara adalah anggota masyarakat yang memenuhi prasyarat, terdaftar secara resmi, dan sedang mengikuti proses pendidikan di SMK Negeri 3 Negara.
2. Penilaian harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik oleh pendidik untuk menilai prestasi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar. 3. Penilaian tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama setengah semester. 4. Penilaian akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Dua, pelaksanaan pembelajaran. Struktur kurikulum pelaksanaan pembelajaran di SMK Negeri 3 Negara pada tahun pelajaran 2021-2022 menggunakan dua struktur kurikulum, yaitu kelas 10, 11, dan 12 menggunakan K13 revisi berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah nomor 7 D.D5-KK-2018 tanggal 7 Juni 2018. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022, SMK Negeri 3 Negara menggunakan pembelajaran sistem klasikal dan blok lab. Blok lab untuk pembelajaran akan ditata lebih lanjut oleh bagian kurikulum dengan berkolaborasi dengan Kaprok dan Kabek. Kemudian berikutnya, perangkat pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, setiap guru harus memenuhi ketersediaan perangkat pembelajaran minimal berupa SKL, KIKD, dan silabus, program tahunan dan program semester, rencana pembelajaran, materi dan bahan ajar, daftar hadir siswa, jurnal mengajar, dan daftar nilai. Kemudian yang berikutnya, kehadiran siswa. Pertama, kehadiran siswa minimal adalah 95% dari total jumlah minggu efektif. 2. Setiap siswa harus hadir pada seluruh kegiatan pembelajaran di kelas atau di luar kelas, kegiatan teori ataupun praktek. 3. Ketidakhadiran karena sakit dan dispensasi khusus tidak diperhitungkan dalam ketentuan poin 1. 4. Ketentuan tentang izin karena sakit dan dispensasi khusus diatur lebih lanjut di dalam tata tertib siswa. Berikutnya, tentang praktek kerja lapangan. Kegiatan praktek kerja lapangan disusun bersama antara pihak sekolah dan pihak industri. Kedua, seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan minimal selama 6 bulan sesuai ketentuan sekolah. 3. Kehadiran siswa pada saat kegiatan industri dihitung dalam persentase kehadiran. 4. Penilaian praktek kerja lapangan dilakukan secara bersama antara pihak sekolah dan pihak industri. Selanjutnya, kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri. Kegiatan ini dimulai dari kegiatan pengembangan direncanakan dan dilaksanakan di bawah koordinasi bagian kesiswaan. 2. Kegiatan pengembangan diri dan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa adalah kegiatan kepramukaan dan PMR. 3. Selain pengembangan diri wajib, siswa juga dapat mengikuti kegiatan pengembangan diri lainnya yang diatur oleh sekolah. 4. Kegiatan kehadiran siswa mengikuti kegiatan pengembangan diri minimal 95%. 5. Nilai pengembangan diri diperhitungkan dalam proses kenaikan kelas. Ketentuan penilaian. Penilaian harian. Penilaian harian direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Penilaian harian meliputi penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Penilaian tengah semester.
Penilaian tengah semester direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing guru mata pelajaran setelah mencapai pertengahan blok pelajaran dengan jadwal terintegrasi dengan jadwal pembelajaran. Penilaian tengah semester berupa hasil tes tulis berbentuk soal atau uraian dengan cakupan materi meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar yang telah diajarkan pada periode tersebut. 3. Hasil penilaian tengah semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelaksanaan. 4. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti kegiatan perbaikan atau remedial. 5. Kegiatan perbaikan atau remedial bagi siswa yang belum tuntas pada proses penilaian tengah semester dilakukan sebelum kegiatan penilaian akhir semester. Berikutnya, penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester direncanakan dalam rencana kerja sekolah bidang kurikulum. Penilaian akhir semester dilaksanakan oleh kepanitiaan ujian akhir semester yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala sekolah. Penilaian akhir semester berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan ganda dengan cakupan materi meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar yang telah diajarkan pada periode tersebut. 4. Kisi-kisi, jumlah, dan bobot soal ditentukan secara bersama oleh seluruh guru, anggota MGMP, mata pelajaran terkait. 5. Hasil penilaian akhir semester diinformasikan kepada peserta didik selambat-lambatnya 3 hari setelah pelaksanaan. 6. Daftar siswa yang dinyatakan memenuhi kriteria ketuntasan penilaian akhir semester yang masih harus mengikuti perbaikan atau remedial ditetapkan oleh masing-masing guru pengajar. 7. Kegiatan perbaikan remedial untuk penilaian akhir semester dilakukan 1 kali dan dilakukan oleh masing-masing guru pengajar. Berikutnya, ujian sekolah. Ujian sekolah dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi akhir peserta didik pada mata pelajaran tertentu. 2. Ujian sekolah dilaksanakan oleh kepanitiaan ujian nasional dan ujian sekolah yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala sekolah. 3. Ujian sekolah meliputi ujian tulis dan ujian praktek pada kelompok mata pelajaran tertentu. 4. Kisi-kisi, jumlah, dan bobot soal ditentukan oleh tim penyusun naskah soal ujian sekolah yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala sekolah. 5. Prosedur pelaksanaan ujian sekolah akan diatur lebih lanjut dalam standar prosedur operasional ujian sekolah yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala sekolah. Berikutnya, uji kompetensi kejuruan atau UKK. Pertama, ujian kompetensi keahlian yang selanjutnya disebut UKK adalah penilaian terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 atau 3 pada KKNI yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama atau LSP P1 atau Satuan Pendidikan Terakreditasi bersama DUDI dengan memperhatikan paspor keterampilan. 2. Prosedur dan pelaksanaan ujian kompetensi keahlian atau UKK mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya, ujian nasional. Ujian nasional merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 2. Prosedur dan pelaksanaan ujian sekolah tertulis maupun praktek mengikuti ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya, perhitungan nilai rapor. Perhitungan nilai rapor meliputi penilaian kompetensi spiritual, sosial, penilaian sikap, kemudian pendeskripsian nilai kompetensi sosial dan spiritual dilakukan oleh guru agama dan budi pekerti, guru PPKN, wali kelas, guru BP atau BK terkait berdasarkan catatan wali, guru BP, dan masukan seluruh guru pengajar. Guru pengajar wajib menyampaikan catatan penilaian sikap untuk kelas yang diajar kepada wali kelas terkait. Penilaian kompetensi pengetahuan dituangkan dalam bentuk angka dalam rentang
0 sampai 10 disertai dengan deskripsi di masing-masing nilai. Penilaian kompetensi pengetahuan dalam bentuk angka serta pendeskripsikan dilakukan oleh masing-masing guru terkait. Kenaikan kelas dan kelulusan. Ketentuan kenaikan kelas. Siswa yang dinyatakan naik dari kelas apabila 1. Kehadiran minimum 95% dalam 1 tahun. Alfa maksimum kualitatif 14 kali dalam setahun. 2. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pembelajaran yang diikuti. 3. Nilai deskripsi sikap sekurang-kurangnya baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan. 4. Nilai keselamatan atau ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan sekurang-kurangnya baik. 5. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilan di bawah kriteria ketuntasan belajar minimal. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar pada semester ganjil, nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan semester genap pada tahun pelajaran tersebut. Berikutnya, verifikasi nilai raport dan rapat pleno. Pertama, nilai raport semester ganjil ditetapkan dalam kegiatan verifikasi di tingkat sekolah. Nilai raport semester genap dan kenaikan kelas ditetapkan dalam kegiatan verifikasi di tingkat sekolah dan rapat pleno kenaikan kelas. 3. Verifikasi tingkat sekolah dikoordinasi oleh Wakasek Kurikulum dan dihadiri oleh seluruh ketua program, seluruh guru mata pelajaran, guru BP, BK, dan wali kelas. 4. Verifikasi tingkat sekolah membahas dan menetapkan daftar siswa yang akan dibawa dalam rapat pleno kenaikan kelas berdasarkan catatan siswa hasil verifikasi tingkat departemen. 5. Rapat pleno kenaikan kelas dikoordinasi oleh Wakasek Kurikulum dipimpin oleh kepala sekolah serta dihadiri minimal 95% guru pengajar di SMK Negeri 3 Negara. Rapat pleno kenaikan kelas membahas catatan siswa hasil verifikasi tingkat sekolah dan menetapkan siswa yang dinyatakan dapat melanjutkan atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kelulusan dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno kelulusan yang dihadiri oleh minimal 95% guru pengajar di SMK Negeri 3 Negara. 2. Syarat kelulusan berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh hasil sikap minimal baik, lulus ujian satuan pendidikan atau program pendidikan. 3. Ketentuan kelulusan di SMK Negeri 3 Negara akan diatur lebih detail dalam prosedur operasional. Tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian proses, perbaikan dan remedial nilai dalam mata pelajaran. Pertama, perbaikan nilai harian untuk setiap KIKD dilaksanakan sebelum siswa tersebut melanjutkan ke KIKD berikutnya. 2. Setiap guru wajib memberikan kesempatan perbaikan dan atau remedial bagi siswa yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan. Apabila siswa tidak mengikuti kegiatan perbaikan dan atau remedial, maka dilakukan prosedur sebagai berikut. Pertama, apabila terdapat siswa yang memiliki nilai di bawah KKM dan tidak melaksanakan kegiatan remedial, maka guru wajib melakukan konseling kepada siswa tersebut di tingkat mata pelajaran. Berikutnya, apabila setelah dilakukan konseling di tingkat mata pelajaran tetap tidak ada perubahan sikap atau perilaku dari siswa yang bersangkutan, maka guru mata pelajaran melakukan koordinasi
dengan guru BP atau BK terkait untuk dilakukan konseling lanjut di tingkat BP atau BK. Berikutnya, apabila setelah dilakukan konseling di tingkat BP atau BK tidak ada perubahan sikap atau perilaku dari siswa yang bersangkutan, maka guru mata pelajaran berkoordinasi dengan guru BP atau BK untuk melakukan konseling bersama orang tua atau wali murid, dan apabila setelah itu tetap tidak ada perubahan sikap dan perilaku siswa, maka siswa yang bersangkutan akan diperhitungkan dalam nilai raport apa adanya. Perbaikan nilai pengembangan diri. Perbaikan nilai pengembangan diri dilaksanakan melekat dalam proses kegiatan. 2. Apabila siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstra wajib 1 kali, maka pembina ekstra atau guru atau BP atau BK melakukan konseling dan siswa terkait membuat pernyataan tidak akan mengulang perbuatannya. 3. Apabila ada siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstra wajib BP atau BK 2 kali, maka pembina ekstra berkoordinasi dengan guru BP atau BK terkait untuk melakukan kegiatan konseling bersama orang tua atau wali murid dan siswa terkait membuat pernyataan tidak akan mengulang perbuatannya dan diketahui oleh orang tua atau wali. 4. Apabila ada siswa tidak mengikuti kegiatan ekstra wajib BP BK 3 kali, maka pembina ekstra berkoordinasi dengan guru BP atau BK terkait untuk dilakukan kegiatan konseling bersama orang tua atau wali murid untuk yang kedua kali, dan siswa terkait membuat pernyataan tidak akan mengulang pernyataan, dan apabila kemudian hari ternyata siswa bersangkutan mengulangi perbuatannya, maka nilai ekstra wajib BP atau BK akan ditulis cukup atau kurang dan akan diperhitungkan dalam proses kenaikan kelas. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan dengan diketahui oleh orang tua murid. Berikutnya, perbaikan nilai praktek kerja lapangan atau PKL. Pertama, perbaikan nilai PKL dilaksanakan melekat dalam proses kegiatan. 2. Apabila ada siswa yang bermasalah di industri, maka siswa tersebut akan mendapat surat peringatan dari pihak industri. Surat peringatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa selama pelaksanaan PKL diberikan paling banyak 3 kali dengan jenjang sebagai berikut. Pertama, surat peringatan pertama SP1 diberikan bagi siswa yang melakukan pelanggaran ringan untuk pertama kalinya. Ketika menerima surat peringatan pertama, siswa akan dikembalikan oleh sekolah untuk menerima pembinaan dari pembimbing prakrin dari sekolah, dan setelah itu diperbolehkan lagi melanjutkan kegiatan PKL di industri. 2. Surat peringatan kedua, SP2, diberikan bagi siswa yang melakukan pelanggaran ringan untuk yang kedua kalinya atau pelanggaran sedang. Ketika menerima surat peringatan kedua, siswa akan dikembalikan ke sekolah untuk menerima pembinaan dari pembimbing prakrin dari sekolah, dan setelah itu diperbolehkan lagi mengikuti kegiatan PKL di industri. 3. Surat peringatan ketiga, SP3, diberikan bagi siswa yang melakukan pelanggaran ringan untuk ketiga kalinya atau pelanggaran berat. Ketika menerima surat peringatan pertama, siswa akan dikembalikan ke sekolah dan diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan PKL di industri. 4. Ketika melakukan proses pembinaan pertama dan kedua, pembimbing PKL dari sekolah harus selalu berkoordinasi dengan guru BP atau BK dan membuat laporan tertulis dilampiri surat pernyataan dari siswa terkait dan diketahui ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Siswa yang mendapat surat peringatan ketiga kali atau SP3 dianggap gagal melaksanakan kegiatan PKL dan harus mengulang PKL pada periode berikutnya. Peserta didik yang tidak naik kelas. Peserta didik yang dinyatakan tidak naik kelas dan menyatakan diri untuk mengulang harus melaporkan kepada pihak sekolah sesuai dengan ketentuan yang akan disampaikan pada saat penerimaan rapor.
2. Peserta didik yang dinyatakan tidak naik kelas dan mengulang harus mengikuti kembali seluruh pelajaran di tingkat tersebut termasuk prakrin atau PKL. Hak dan kewajiban siswa dalam menggunakan fasilitas sekolah. Penggunaan ruang kelas. Pertama, setiap rombongan belajar berhak menggunakan satu ruang kelas lengkap dengan fasilitas penunjang yang digunakan secara bergantian sesuai jadwal blok untuk kegiatan pembelajaran teori. 2. Ruang kelas hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan jadwal. Di luar jadwal pembelajaran, ruang kelas tidak boleh digunakan kecuali dengan izin khusus kepala sekolah melalui Wakasek Sarana dan Prasarana. 3. Rombel yang menempati ruang kelas berkewajiban penuh untuk menjaga kebersihan dan kelangsungan pemakaian ruang kelas beserta isinya. 4. Setiap penggantian blok dilaksanakan serah terima ruang kelas oleh masing-masing ketua kelas dengan diketahui wali kelas. Penggunaan bengkel dan laboratorium. Pertama, setiap siswa berhak melakukan kegiatan praktik di bengkel dan laboratorium sesuai dengan ketentuan jadwal. 2. Siswa melakukan praktik di bengkel dan laboratorium di bawah pengawasan guru mata pelajaran terkait. 3. Dalam melakukan praktikum, siswa harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Penggunaan perpustakaan. Pertama, setiap siswa SMK Negeri 3 Negara adalah anggota perpustakaan SMK Negeri 3 Negara. 2. Proses pembelajaran di ruang perpustakaan harus di bawah pengawasan guru pengajar. 3. Setiap siswa berhak menggunakan fasilitas perpustakaan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku. Penggunaan fasilitas umum lainnya. Pertama, setiap siswa berhak untuk menggunakan fasilitas umum yang ada di sekolah untuk kegiatan yang terkait dengan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Setiap siswa berkewajiban untuk ikut serta menjaga kebersihan dan kelangsungan pemakaian fasilitas umum yang ada di sekolah. Hak siswa mendapat layanan konseling. Konsultasi dengan guru mata pelajaran. Pertama, setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran. 2. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan guru. 3. Layanan konsultasi dengan guru mata pelajaran terkait dengan mata pelajaran dalam hal kesulitan mengikuti, kesulitan melaksanakan tugas, atau lainnya. Konsultasi dengan wali kelas. Pertama, setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan wali kelas. 2. Layanan konsultasi dengan wali kelas dilakukan pada waktu yang ditentukan secara bersama antara siswa dan wali kelas. 3. Layanan konsultasi dengan wali kelas terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas siswa yang bersangkutan. Konsultasi dengan konselor. Pertama, setiap siswa berhak mendapat layanan konsultasi dengan konselor atau guru BK. 2. Layanan konsultasi dengan konselor dapat dilakukan pada jam dinas. 3. Layanan konsultasi dengan konselor terkait dengan berbagai masalah siswa di kelas, di sekolah, maupun masalah pergaulan siswa yang bersangkutan. Setiap siswa berhak mendapat layanan pembinaan prestasi dari konselor. Hak siswa berprestasi. Siswa berprestasi. Pertama, setiap siswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik berhak mendapat penghargaan. 2. Penghargaan siswa berprestasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. 3. Siswa berprestasi mendapat kredit poin positif sesuai kriteria yang ditetapkan sekolah pada buku kedisiplinan. Tata tertib siswa.
Tertib waktu. Kegiatan belajar mengajar KBM dimulai pukul 07.30. Pertama, jika siswa terlambat 5 menit diperbolehkan masuk setelah menyerahkan kartu pelajar untuk pendataan dan mendapat izin dari guru piket atau satpam. Siswa terlambat lebih dari 5 menit sampai 15 menit diperbolehkan masuk jam pelajaran kedua setelah diberi tugas dan mendapat izin dari guru piket atau satpam. Siswa terlambat lebih dari 15 menit tidak diperbolehkan masuk dan diberi surat yang harus dikembalikan setelah ditandatangani orang tua siswa. 3. Siswa pulang setelah jadwal pelajaran berakhir. Tata tertib berpakaian seragam sekolah dan kelengkapannya. Mengenai pakaian yang sesuai pada waktu upacara, olahraga, praktek, laboratorium, renang, dan kegiatan khusus lainnya. 2. Seragam sekolah yang digunakan harus sesuai ketentuan yang berlaku, ukuran, warna, model. Untuk pakaian, Senin Selasa putih abu-abu, Rabu Kamis endek, Jumat pakaian pramuka. 3. Seragam sekolah rapih dan lengkap dengan atributnya. 4. Baju dimasukkan dan terkancing rapi menggunakan topi dan sabuk. 6. Pada saat upacara siswa wajib menggunakan topi dan dasi. 7. Sepatu siswa dominan putih, tali sepatu putih hitam, dan kaos kaki putih hitam atau hitam putih. 8. Siswa tidak diperbolehkan menggunakan topi lain bukan topi SMKN 3 Negara dan jaket kecuali sakit dan telah mendapat izin dari piket di dalam lingkungan sekolah. 9. Khusus laki-laki tidak boleh memakai baju lengan panjang, ketat, terlalu pendek. Celana panjang tidak di bawah pinggang, terlalu ketat, longgar, pendek, dan sempit. 10. Khusus perempuan tidak diperbolehkan memakai pakaian terlalu ketat, pendek, dan tanpa kaos dalam. Rok tidak di bawah pinggang, dirampel, dibelah, dan panjang rok 10 meter di bawah lutut. 10 cm di bawah lutut. Tertib belajar berlatih. Siswa wajib mengikuti kegiatan belajar berlatih sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sebelum jam pelajaran dimulai, ketua kelas harus menyiapkan anggotanya, kemudian berdoa, selanjutnya memberi salam di awal serta di akhir pelajaran. Sebelum jam pelajaran pertama dimulai, seorang siswa memimpin dalam kegiatan sembahyang bersama. Setiap siswa diwajibkan mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya, patuh dan taat kepada setiap pengajar dengan tidak membeda-bedakan pelajaran. Setiap siswa harus membawa perlengkapan dan kelengkapan untuk belajar berlatih. Siswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan ruang kelas, menjaga keutuhan dan kerapian alat-alat sekolah di kelas masing-masing. Setiap ganti jam pelajaran, siswa tidak dibenarkan keluar dari kelas tanpa izin atau gaduh sehingga mengganggu kelas lain. Bagi siswa yang tidak hadir karena sakit atau alasan lainnya harus mengirimkan surat dari orang tua atau wali. Apabila sampai 3 kali berturut-turut tidak masuk, harus disertai surat keterangan dokter. Pada jam pelajaran kosong, guru belum hadir, ketua kelas harus menghubungi piket. Pada waktu jam istirahat, siswa tidak diperkenankan tinggal di ruang kelas dan tidak diperkenankan keluar dari SMK Negeri 3 Negara tanpa izin. Setiap siswa dilarang membawa handphone atau yang tidak ada hubungan dengan kegiatan belajar. Setiap siswa wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 3 Negara.
Siswa dilarang menyalahgunakan kegiatan ekstrakurikuler untuk kepentingan pribadi. Siswa yang meninggalkan kelas saat belajar wajib meminta izin pada guru atau guru piket. 10 menit sebelum pulang, piket kelas harus membersihkan kelas dan lingkungannya masing-masing. Tertib berpenampilan, berbicara, dan berperilaku. Pertama, setiap siswa SMK Negeri 3 Negara diharuskan berlaku jujur, sopan, santun, hormat kepada guru, aparat sekolah, serta saling menghargai sesama teman. Siswa putra berambut pendek rapi, tidak panjang, dan siswa putri tidak mengurai rambut sehingga menutupi muka karena akan mengganggu konsentrasi. Rambut dan kuku tidak bercat, tidak bertato, tidak membuat gaduh di lingkungan sekolah. Dilarang membawa buku, benda, atau gambar yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Setiap siswa tidak dibenarkan merokok di lingkungan atau di luar sekolah pada saat masih menggunakan seragam atau identitas sekolah. Setiap siswa diwajibkan mengikuti upacara pengibaran bendera pada setiap hari Senin pagi. 10. Setiap siswa tidak diperbolehkan berbicara kotor, menghina, dan menyapa antar teman menggunakan bahasa yang tidak senonoh. 11. Siswa yang menggunakan motor harus dilengkapi dengan surat-surat dan plat motor harus lengkap dan pada tempatnya, serta knalpot motor harus standar pabrik motor tersebut. 12. Siswa dilarang membawa mobil ke sekolah. 13. Siswa dilarang bergabung menjadi anggota kelompok geng motor. 14. Setiap siswa dilarang memasuki ruang guru, kantor, jika tidak ada keperluan izin dari guru. Tertib beribadah. Setiap siswa yang beragama Hindu diwajibkan. Pertama, melaksanakan puji Trisandya pada pagi dan siang hari setiap hari. Melaksanakan persembahyangan purnama tilem dan hari raya lainnya. Tertib menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan. Pertama, setiap siswa harus memelihara dan menjaga nama baik diri pribadi, guru, dan sekolah. Setiap siswa harus melaksanakan piket keberhasilan kelas sesuai jadwal. Setiap siswa harus berpartisipasi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Setiap siswa diwajibkan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Setiap siswa tidak boleh menyalahgunakan kegiatan dan fasilitas sekolah. Tertib administrasi. Pertama, surat-surat yang datang ke sekolah untuk siswa akan disetor lebih dahulu oleh pembina kesiswaan atau tim kedisiplinan. 2. Siswa wajib menyerahkan keterangan-keterangan atau data-data yang akan diperlukan oleh sekolah sesuai dan tepat pada waktunya. Sanksi. Jenis sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib di atas akan dikenakan sanksi antara lain diberi peringatan atau tindakan, diberi pembinaan, kemudian dipanggil orang tuanya dan membuat perjanjian, skorsing, kemudian yang terakhir dikembalikan ke pihak orang tua atau dikeluarkan. Penutup. Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan di kemudian. Demikian paparan tentang peraturan akademik di SMK Negeri 3 Negara. Berikutnya adalah tentang pembagian jadwal
pelajaran. Untuk jadwal pelajaran saat ini akan saya tampilkan dulu. Kemudian jadwalnya nanti bisa di-share di masing-masing gugus. Nah, sekilas jadwalnya adalah seperti ini. Anak-anak semua, jadi untuk jadwal, jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 rombel kelas, yaitu 10 MM1, kemudian 10 MM2, 10 TKJ1, 10 TKJ2, 10 TPTU, dan 10 TAP. Nah, jadwal ini adalah jadwal pembelajaran masih sifatnya daring. Nanti karena kondisi masih pandemi, jadi proses pembelajaran kita lakukan secara daring. Mungkin silakan anak-anak lihat-lihat dulu di mana dapat jadwal, siapa pengajarnya. Kemudian nanti silakan anak-anak hubungi wali kelas untuk mendapat jadwalnya sehingga proses pembelajaran bisa berjalan. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Demikian tadi informasi jadwal pembelajaran dari Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Dan untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum kami akhiri kegiatan pada hari ini, kami ingatkan kembali kepada siswa yang belum melakukan absensi agar mengisi link absensi sampai pukul 12 siang. Demikian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 kami tutup dengan Paramo Santi. Terima kasih. Om Santi 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 Om.